Kini mereka bertiga sudah sampai di kantor Richard. Richard dan Edward langsung pergi ke ruangan masing-masing. Setelah Edward sampai di ruangannya, Edward langsung menelpon Rudy. Karena selain Richard dan Edward, Ricky juga menyukai Rudy, bodyguard pribadinya Ricky. Sayang, agar kita cepat ketemu Mama Ricky. Om harus cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan Om. Jadi hari ini Ricky main sama Pak Rudy ya, kata Edward. Baik Om, kata Ricky menurut. Rudy temani Ricky bermain, kata Edward. Baiklah Tuan, kata Rudy membawa Ricky bermain. Edward langsung mengerjakan pekerjaannya karena memang pekerjaannya sudah banyak yang tertinggal akibat mengurus Ricky selama 1 bulan ini. Sementara Richard menghidupkan televisi untuk melihat berita hari ini karena tadi malam Herman mengatakan bahwa mereka dan Ariel ingin mengadakan konversi pers. Dia penasaran dengan topik berita hari ini. Namun siapa sangka topik berita hari ini berubah menjadi sangat panas. Pemirsa, telah terjadi pembunuhan di Jalan Anggrek nomor 32 pukul 1.30 WIB dini hari. Korban mendapatkan serangan yang mendadak, luka tusukan di perut korban sebanyak 2 tusukan. Hingga saat ini korban masih belum sadarkan diri. Menurut pendapat dokter yang menangani korban masih koma. Dan dokter bilang jikapun korban bisa bertahan itu tidak akan lama. Richard mengganti channel yang lain mencari siaran tayangan konferensi pers Ariel. Namun dari beberapa channel semua beritanya sama. Richard semakin penasaran dengan berita tersebut. Akhirnya dia menontonnya. Sementara pelaku sedang diamankan di rumah sakit murni. Dari informasi yang kita dapat, kejiwaan pelaku terganggu akibat trauma yang telah dia lakukan. Lalu apakah motif di balik pembunuhan itu? Apakah ada kaitannya dengan penyerahan PT Wenda kepada korban? Pemirsa jangan kemana-mana, ikuti terus berita kami. Apa PT Wenda? Kata Richard dan mengganti siaran yang lainnya. Karena channel yang dia tonton sedang iklan. Setelah dia mengganti channel tersebut, dia membaca topik berita pagi ini. PT Wenda berduka. Seketika jantung Richard seakan berhenti berdetak. Dan Edward langsung berlari ke ruang Richard. Kak, kata Edward melihat Richard yang sudah terduduk di bawah sofa sambil menangis. Telah dikabarkan bahwa Ariel Wulandari, direktur baru dari perusahaan PT Wenda, mengalami koma. Akibat pembunuhan yang dilakukan oleh saudara tirinya tidak lain adalah yang berstatus model yang kita kenal, yaitu Putri Saraswati. Lalu apakah benar bahwa model Putri Saraswati saat ini mengalami gangguan kejiwaan? Dan bagaimanakah nasib Ariel Wulandari untuk saat ini? Apakah motif pembunuhan ini ada kaitannya dengan posisi baru yang didapatkan korban? Begitulah pembawaan acara itu menyampaikan berita. Edward, pastikan Ricky tidak mengetahui hal ini, kata Richard menangis. Tidak Kak, selama ini aku sudah cukup diam. Namun untuk sekarang aku tidak bisa menahannya lagi. Bagaimanapun Ricky berhak tahu keadaan kakak ipar karena dia adalah ibunya, kata Edward menangis meninggalkan Richard. Edward pergi menemui Ricky ke taman. Karena Edward sudah bertanya lebih dulu kepada Rudy di mana lokasi mereka. Edward berlari ke arah Ricky dan memeluk Ricky. Di sana Edward menangis. Ricky, kata Edward memeluk Ricky. Om Edward, kenapa? Om Edward, kenapa menangis? Kata Ricky. Maafkan Om sayang. Om tidak bisa berbuat apa-apa saat mamahmu meminta pergi. Maafkan Om Ricky, kata Edward. Ada apa Om? Apakah terjadi sesuatu yang buruk pada Mama? Apa Mama sudah ditemukan? Kata Ricky yang sudah mulai menangis. Seseorang ingin membunuh Mama kamu sayang, kata Edward menangis. Mendengar itu tangis Ricky pecah. Tidak, tidak. Om Edward bohong, kata Ricky memukul-mukul punggung Edward. Ricky mau ketemu Mama. Bawa Ricky ketemu Mama, kata Ricky. Baiklah sayang, mari kita temui Mama kamu, kata Edward. Rudy membawa Edward dan Ricky ke rumah sakit tempat Ariel dirawat. Setelah mereka sampai di sana, begitu banyak reporter yang sudah antri di pintu gerbang rumah sakit dan ruangan ICU dijaga dengan ketat oleh beberapa polisi. Awalnya Edward sangat sulit membawa Ricky masuk ke dalam rumah sakit. Karena terkuaknya masalah Ariel membuat rumah sakit ini jadi kewalahan untuk mengatasi para reporter sehingga tamu yang masuk hari ini tidak diizinkan masuk. Lumayan memakan waktu yang banyak pada Edward untuk berdebat dengan petugas keamanan yang berjaga itu sehingga Edward harus terpaksa menelepon kepala rumah sakit itu. Kepala rumah sakit memberikan perintah kepada petugas untuk memberikan izin untuk Edward masuk.
Edward langsung membawa Ricky menuju ruang ICU. Di sana Richard sudah menunggu dan Irwan juga masih setia menunggu. Bagaimana keadaan kakak ipar Kak? Kata Edward bertanya kepada Richard. Namun Richard hanya menggelengkan kepalanya. Edward yang mengenal Irwan langsung bertanya kepada Irwan. Katakan apa yang terjadi pada Ariel, kata Edward. Putri menusuk perut Ariel. Karena dia tidak ingin ibunya masuk penjara. Ariel mengancam ibunya jika tidak memberitahukan di mana anaknya, maka Ariel melaporkan ibunya Putri ke polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan yang dilakukan terhadap dirinya dan juga anaknya. Akibat itu Putri tidak terima dan mencoba membunuh Ariel, kata Irwan mencoba menjelaskan. Apa? Kata Edward. Ricky ingin bertemu Mama, kata Ricky menangis. Sayang kita tidak bisa masuk ke dalam. Sementara Mama kamu masih kritis, kata Richard ingin memeluk Ricky. Pergi kamu. Aku tidak ingin melihatmu. Ini semua gara-gara kamu, kata Ricky mendorong tubuh Richard. Aku benci padamu. Aku sangat membencimu. Kamu jahat. Mama sakit karena kamu. Aku tidak akan memaafkanmu, kata Ricky menangis dan sudah begitu marah sekali pada Richard. Maafkan Papa. Aku tidak akan memaafkanmu, kata Ricky. Edward langsung memeluk Ricky. Ricky kamu tenang sayang. Mama kamu pasti sembuh, kata Edward memeluk Ricky. Ricky ingin bertemu sama Mama. Mama, tangis Ricky memanggil-manggil ibunya. Irwan hanya terdiam menyaksikannya. Dia tidak mengerti dengan semua yang dihadapannya. Dia mengingat pada saat dia bertemu dengan Edward dulu bahwa Ariel berpacaran dengan Edward pada saat itu. Dan sekarang anak kecil yang dihadapannya memanggil Ariel sebagai ibunya. Dan pria yang satunya mengatakan bahwa dia ayah dari anak kecil itu. Dan pada saat itu juga Herman dan Martin tiba di tempat. Sebenarnya apa yang terjadi? Kata Herman pada Irwan. Ariel mengungkit masalah anaknya dulu Om, kata Irwan. Apa? Bukankah anaknya sudah meninggal pada saat itu juga? Kata Herman. Tapi Om, Ariel mengatakan bahwa Tante Ratna berbohong. Dia bahkan mengatakan bahwa anaknya masih hidup, kata Irwan. Bagaimana mungkin? Bahkan saat itu aku melihat bahwa anak Ariel sudah meninggal, kata Herman. Richard dan Edward saling melemparkan pandangan mereka. Tapi Ariel sangat yakin bahwa anaknya masih hidup Om, kata Irwan. Apa yang membuat dia begitu yakin? Kata Herman. Soal itu saya tidak tahu Om, kata Irwan. 3 bulan kemudian. Sudah 3 bulan berlalu namun keadaan Ariel masih saja kritis. Begitu juga dengan keadaan Herman. Akibat keadaan Ariel yang masih kritis sehingga donor ginjal tidak bisa dilakukan. Sementara Herman selama 3 bulan ini sudah berulang kali melakukan cuci darah. Dan yang mengambil alih perusahaan PT Wenda untuk sementara ini adalah Martin. Sejak kejadian yang menimpa Ariel, hubungan Ricky dan Richard sudah tidak baik seperti biasanya. Ricky masih belum bisa memaafkan Richard dan dia belum bisa juga menerima apa yang menimpa Ariel. Kini badan Ricky sudah sangat kurus. Dia bahkan tidak bersemangat untuk sembuh. Dia mengatakan pada semua orang jika Ariel tidak bisa selamat maka dia juga akan menyusul Ariel. Ricky duduk di kursi rodanya memandang keluar jendela kamarnya. Di sana dia melihat ada 2 ekor kucing sedang bermain. Dia membayangkan bagaimana awal pertemuan mereka dengan Ariel. Cara Ariel menyayanginya, memperlakukannya dan memanjakannya. Tanpa terasa air mata Ricky menetes dan pada saat itu Edward datang menghampirinya. Ricky sedang apa kamu di sini? Kata Edward. Ricky hanya melihat anak kucing itu bermain dengan ibunya Om, kata Ricky meneteskan air matanya lagi. Kamu yang sabar ya sayang. Ricky harus kuat demi Mama dan Ricky harus lebih rajin lagi doakan Mama Ariel agar Mama Ariel cepat sembuh dan bergabung bersama kita lagi, kata Edward. Ricky kangen sama Mama Om. Ricky ingin memeluk Mama. Ricky ingin bermain dengan Mama. Ricky ingin makan masakan Mama. Ricky kangen semuanya tentang Mama, kata Ricky menangis. Mendengar itu Edward langsung memeluk Ricky. Iya sayang Om tahu itu, kata Edward. Kenapa Mama lama sekali bangunnya Om? Bagaimana jika Mama tidak bangun lagi? Kata Ricky. Sayang jangan berkata seperti itu. Mama pasti sembuh, kata Edward. Sementara di balik pintu kamar, Richard menghapus air matanya. Edward keluar dari dalam kamar Ricky karena Ricky ingin sendiri. Edward melihat Richard di sana. Ngapain Kak Richard di sini? Kata Edward. Aku ingin memeluk Ricky, kata Richard.
Untuk saat ini kakak turuti apa maunya Ricky. Jika kakak keras kepala, Ricky nanti jadi tambah marah pada kakak, kata Edward. Ricky kebangetan deh. Masa hanya gara-gara wanita rendahan itu dia sampai semarah itu pada ayahnya sendiri. Aku heran apa sih istimewanya wanita itu, kata Amira. Mendengar perkataan Amira, Richard masih saja diam. Edward semakin kesal kepada sikap Richard. Hidup Ariel sudah diambang kematian tetapi Richard masih diam saja mendengar Ariel dihina Amira. Amira cukup. Kamu tidak berhak mengatakan Ariel seperti itu. Ariel wanita baik-baik, dia tidak rendahan tapi kamulah yang rendahan, kata Edward. Apa, otak kamu bahkan sudah dicuci juga? Kamu bahkan mengatakanku wanita rendahan demi membela wanita itu. Kata Amira. Amira, sudah ku bilang Ariel tidak seperti itu. Lalu kamu apa? Seperti ini wanita yang baik-baik yang kamu maksud. Yang tidak punya harga diri yang terang-terangan untuk merayu pria, kata Edward. Plak, Edward jaga bicaramu, kata Wilchard menamparkan wajah Edward. Papa sudah pah, kata Richard. Tampar aku pah tampar. Selama ini aku sudah diam dan cukup sabar mendengarkan hinaannya kepada Ariel. Tapi sekarang tidak lagi, kata Edward. Kenapa? Apa kamu menyukai wanita itu? Kata Wilchard. Tidak. Aku tidak menyukainya, kata Edward. Lalu apa? Katakan pada papa apa alasannya, kata Wilchard. Edward, aku mohon jangan katakan itu. Kita bisa selesaikan ini, kata Richard. Dalam situasi seperti ini kakak masih menghentikanku. Apa kakak tidak punya sedikit pun rasa takut untuk kehilangan Ariel? Kakak memang seorang pengecut, kata Edward. Mendengar suara keributan, Ricky mendorong kursi rodanya sendiri untuk melihat apa yang terjadi. Lalu apa pentingnya wanita itu? Dia hanya seorang pengasuh. Rudy bisa kan mengganti posisinya. Toh juga selama ini Ricky bersama Rudy, kata Amira. Baik, apa kalian tahu siapa Ariel sebenarnya? Kata Edward, namun Richard lagi-lagi menghentikan Edward. Ariel adalah salah satu klien bisnis kita. Dia adalah direktur dari PT Wenda, kata Richard. Apa? Direktur, kata Amira. Memang benar Ariel adalah direktur dari PT Wenda dan dia bukan klien bisnis kita. Dia adalah istri sah Kak Richard, kata Edward. Ricky sangat bangga kepada Edward, dia tersenyum bahagia mendengar kejujuran omnya itu. Apa? Kamu jangan bercanda, kata Amira. Apa-apaan ini jelaskan padaku, kata Wilchard memegang dadanya untuk mengatur pernafasannya dan duduk di bangku. Asal papa tahu Kak Richard sudah menikah 4 bulan yang lalu pada saat Ricky mengalami kecelakaan, kata Edward. Tidak, ini tidak mungkin, kata Amira. Awalnya pernikahan ini terjadi karena permintaan Ricky. Seperti yang kalian tahu Ricky sangat menyayangi Ariel karena Ariel menyayangi Ricky dengan tulus, kata Edward. Benarkah ini Richard? Kata Wilchard. Maafkan aku Pah. Pernikahan ini hanya sebatas perjanjian. Setelah Ricky sembuh kami akan berpisah, kata Richard. Richard sini mendekat pada Papa, kata Wilchard. Richard menuruti permintaan ayahnya dan mendekati Wilchard. Plak, bagaimana mungkin kamu merahasiakan hal sebesar ini dariku? Kata Wilchard menamparkan wajah Richard. Maafkan aku Pah. Aku janji setelah Ricky sembuh aku akan berpisah dengannya, kata Richard. Kakak tidak bisa seenaknya menceraikan kakak ipar, kata Edward. Apa pernikahan kalian sah? Kata Wilchard pada Richard. Iya Pah. Tapi aku belum mendaftarkannya di bagian sipil, kata Richard. Plak, bodoh. Lagi-lagi Wilchard menamparkan Richard. Jika kakak menceraikan Ariel lalu bagaimana dengan Ricky? Hampir 6 tahun ini Ricky menunggu ibu kandungnya. Lalu setelah mereka bertemu kakak ingin seenaknya memisahkan mereka, kata Edward. Apa? Ariel ibu kandung Ricky? Kata Amira yang bertambah terkejut. Iya, Ariel adalah ibu kandungnya Ricky. Awalnya memang pernikahan mereka hanya sementara. Tapi siapa menduga bahwa dia adalah wanita yang selama ini kita cari, kata Edward. Ricky yang mendengar itu langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia menangis di sana. Wilchard hanya diam mendengarkan penjelasan Edward.